Kingdom of Heaven Ministry, Renungan 9 Agustus 2025, Pilihlah Tuhan atau Mamon. Matius 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Tuhan, Engkau mengatakan, aku tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Seorang hamba hanya boleh mengabdi kepada satu Tuan. Kedaginganku ingin sekali berlari ke dunia ini. Kedaginganku menginginkan gaya hidup mewah, menginginkan mobil yang bagus, rumah yang besar, pakaian-pakaian yang branded, pesta-pesta yang glamor, liburan ke tempat-tempat yang eksotik dan mahal, dan hal-hal lain yang ditawarkan oleh dunia ini. Kehidupan rohani adalah kehidupan yang membosankan bagiku. Aku harus bangun pagi untuk berdoa, harus membaca firman-Mu yang kalau aku baca membuatku ngantuk, dan firman-Mu sangat membosankan seperti sebuah buku sejarah. Orang-orang Puritan yang gaya hidupnya sederhana, dengan pakaiannya itu saja, yang lelucon-leluconnya kering dan kurang lucu. Orang-orang yang selalu menceritakan tentang Tuhan Yesusnya yang datang ke dunia untuk menghapus semua dosa umat manusia yang percaya kepadanya. Tuhan, ketika aku hidup dalam dosa, ketika aku hidup dalam lumpur dosa, Roh Kudus-Mu menghampiriku, menjamahku, dan menarikku dari dunia yang penuh dosa ini. Engkau mencelikkan mata rohaniku dan mengatakan bahwa aku adalah anak-Mu. Mengapa aku mau hidup dalam kubangan kotoran seperti ini? Seketika aku tersadar dan malu pada diriku dan padamu. Sepanjang malam aku menangis dan menyesal atas segala kelakuanku yang kotor dan hina ini. Tuhan, ampunilah diriku yang berdosa ini. Siapakah aku, Tuhan? Sehingga Engkau Allah yang Maha Kudus, Maha Mulia, mau datang kepadaku dan menyadarkan aku akan busuknya dunia ini. Ketika aku mulai bertobat, iblis sering mematahkan semangatku dengan cara membisikkan di telinga dan pikiranku bahwa aku orang berdosa. Dosa-dosaku sudah terlalu banyak dan kematian-Mu di kayu salib tidak dapat mengampuni dosa-dosaku. Mendengar perkataan iblis tersebut, aku kalut. Aku takut, Tuhan. Aku tidak mau masuk neraka. Tuhan, benarkah dosa-dosaku sudah terlalu banyak sehingga darah-Mu yang kudus tidak dapat mengampuniku? Tetapi Roh Kudus mengingatkanku akan satu ayat yang membuat aku bangkit lagi dan percaya bahwa karya salib-Mu telah sempurna dan semua dosa-dosaku telah diampuni. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Engkau rela mati untuk menebus dosa semua orang yang percaya kepadamu. Ampunilah dosa-dosaku Tuhan, biarlah mulai sekarang aku akan menjadi pengikut-Mu. Aku memilih-Mu Tuhan, dan aku hanya mengabdi kepadamu. Biarlah Engkau yang menjadi Tuanku dan Allahku. Dari Kisah Para Rasul 10 ayat 43, tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan seluruh keluarga Anda. I have decided to follow Jesus.